Salam online Sikikan, kembali lagi di channel ini Amalem. Kali ini kita seperti biasa sebelum masuk ke chapter 11, kita bahas interlude yang bersangkutan, yaitu interlude Arcs-like. Sebenarnya interlude ini hanya mengarah ke frame Arcs-like saja, tapi karena sepaket dengan chapter 11 ya udah kita bahas aja guys. Siapa tahu ada hal menarik yang dapat kita tahu di interlude ini. Jadi tanpa basa-basi lagi ayo kita masuk ke story. Interlude Arcs-like. Tanpa celah. Suatu hari dalam misi, saat Chrome sedang berpikir keras, Kamui selalu menjadi orang yang menyenangkan. Sudah seperti ini sejak Chrome pertama kali mengambil alih posisinya saat ini. Squad Strike Hawk selalu luar biasa seperti yang orang-orang katakan. Masing-masing anggotanya memiliki spesialisasi masing-masing dan mereka bekerja dengan baik. Dengan Chrome yang selalu memberi wejangan kepada Kamui dengan baik, namun Chrome memiliki antusias untuk menjadi Smith. Karena itu ia selalu berusaha menjadi ketua yang baik, dengan Kamui yang selalu mendukungnya. Lalu Chrome memberi perintah kepada Kamui untuk kembali ke posisinya, karena dalam misi ini Strike Hawk yang berperan sebagai umpan. Usai membaca file misi lalu Chrome pun memejamkan matanya. Dan ia memiliki kata-kata yang terngiang untuk motivasi diri. Bertarunglah seperti seorang pahlawan. Keberanian yang menakjubkan. Ketenaran abadi. Babilonia FOS, Perguruan Tinggi Komando Militer, pukul 7.30 pagi. Di dalam ruang kelas, ada seorang murid yang populer dengan kepintarannya. Murid itu bernama Langston Smith, dan di kelas sedang diadakan pop quiz. Sistem kursus. Pertanyaan pertama, dari sudut pandang militer, tolong jelaskan secara singkat status terkini dari teknologi koneksi yang digunakan dalam sistem tempur, Konstruk Plus Komandan. Lalu murid Langston Smith menjawab, menurut laporan penelitian terbaru dari Science Council, saat ini ada dua jenis teknologi koneksi yang digunakan di militer. Salah satu jenisnya adalah ruang koneksi, yang memungkinkan komandan terhubung ke MIND, Konstruks tanpa batasan jarak. Komandan akan dapat melakukan sinkronisasi dengan konstruks dan memerintahkannya secara langsung. Ini adalah metode pertarungan koneksi yang paling umum digunakan saat ini. Yang kedua adalah rekan-rekan yang bertarung bersama konstruk, menggunakan infer device dan mind beacon manusia, untuk koneksi dan penentuan posisi jarak pendek. Namun hal ini jarang dilakukan saat ini karena banyaknya pembatasan. Jawaban dikonfirmasi. Pertanyaan kedua, silakan lakukan analisis singkat tentang prinsip penerapan teknologi koneksi untuk komandan dan konstruksi militer. Lalu Langston kembali menjawab, setelah sistem Gestalt diterapkan secara luas di ruang publik, pengetahuan manusia terus ditingkatkan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang sangat efisien dan objektif. Studi yang berkaitan dengan otak manusia telah diajukan sebagai proyek penelitian rahasia khusus oleh Dewan Sains karena rumitnya studi tersebut. Menurut data penelitian awal yang dapat diakses, setiap otak manusia mengandung sekitar 100 miliar neuron, yang mampu membentuk lebih dari 100 triliun koneksi. Neuron di otak manusia dapat mengeluarkan sinyal listrik melalui dendrit. Artinya, teks terputus gegara murid ngegibahin Langston. Padahal gua juga mau tahu lengkap soal ini. Tapi apa daya guys cuma bisa segitu? Yuk lanjut ke jawaban Langston. Sementara itu, komandan dapat menstabilkan fluktuasi abnormal di MIND melalui teknologi koneksi kesadaran. Jawaban dikonfirmasi. Pertanyaan ketiga, jika Anda memimpin konstruk pada misi tempur darat di area yang datanya tidak mencukupi, bagaimana Anda mempersiapkannya terlebih dahulu? Langston kembali menjawab, kumpulkan informasi sebanyak mungkin dan analisislah. Karena kepadatan punishing virus terkait dengan elemen geografis tertentu, saya mungkin dapat menggunakan proyeksi Gauss-Krüger untuk menentukan, teks terputus lagi gegara murid ngegibah. Padahal ini informasi penting, tapi ya sudahlah. Kurang lebih begitulah, semua jawaban gak bisa saya jelaskan dengan lengkap karena suara bisikan para murid yang ngomongin Langston adalah murid jenius. Padahal di sini bahas sesuatu yang penting soal teknologi mind. Tapi di sini teman sekelasnya malah ngerasa mereka beda kasta karena Langston jenius. Dan waktu pun berlalu yang membuat malam buatan muncul di Babilonia. Babilonia FOS Sekolah Komando Militer, pukul 00.30 tengah malam. Ingatan manusia sama kuatnya dengan 100 triliun sinapsis, otak mampu mengubah kekuatan hubungan antar neuron berdasarkan status saat ini dan pengalaman masa lalu. Pelatihan berulang dapat mengoptimalkan koneksi neuron, meningkatkan kecepatan dan akurasi memori,
pengulangan adalah kuncinya, pengulangan adalah satu-satunya kebutuhan. Pada layar sistem peringkat yang selalu menyala, nama Langston Smith duduk dengan aman di posisi pertama. Langston tetap membeku di posisi yang sama. Matanya yang lapar menatap mata pelajaran yang akan dia ambil hari ini dan besok, seolah-olah dia bisa melahap semuanya. Bahkan dia tak mengizinkan matanya mengantuk, dengan menyediakan benda tajam untuk melukai dirinya agar tetap terjaga. Dan denyut rasa sakit ia abaikan hingga terbiasa sampai tak merasakan sakit lagi, hingga terdengar suara langkah samar-samar. Langston pulang ke rumah, dan dia memiliki seorang pelayan robot di rumahnya, dan Tuan Smith meminta Langston untuk menemuinya saat dia sudah pulang, yaitu adalah ayahnya. Dia tampak senang mendengar hal itu, tapi segera juga ia memenangkan diri lalu membereskan barang-barangnya dan bergegas, karena robot itu terus mengulang kalimat yang sama untuk menemui Tuan Smith. Sesampainya di ruangan, Langston bertemu John Smith. John membicarakan soal ujian sebelumnya dengan nilai yang sebenarnya sudah cukup bagus 4,721. Tapi dia bilang kenapa tidak nilai 5. Gila cuy, nilai segitu tinggi masih dikomplain. Dan sepertinya dia tidak terima akan hal itu. Hadeh cuy, ternyata keluarga tuntutan guys. Ternyata keluarga Smith punya tuntutan soal kesempurnaan keluarga. Gua sih hidup di keluarga kayak gini kayaknya mending kabur guys. Tapi sang ayah mengatakan hal ini setiap hari kepada putranya. Langston sangat memahami maksudnya. Dia kagum pada sang ayah dan mengikuti setiap perintah. Karena dia dulunya bukan siapa-siapa. Lagi pula, Smith adalah satu-satunya alasan Langston bisa menjadi seperti sekarang ini. Smith adalah satu-satunya jawaban yang benar. Satu-satunya impian Langston adalah menjadi seorang Smith. Dunia dimulai dengan Smith, dan akan berakhir dengan dia juga, dan inilah dunia Langston. Lalu mereka juga membicarakan soal ujian komandan yang akan diadakan 3 hari lagi, dan John Smith memberi pesan pada Langston untuk memilih konstruk dengan kualitas baik dan perhatikan setiap elemen yang ada. John Smith adalah gambaran sepuh PGR guys. Yang suka kasih wejangan untuk memilih kons berkualitas, dan perhatikan elemen yang ada. Lalu Tuan Smith sepertinya harus pergi menghadiri rapat konstruksi Surface Haki nomor 7. Dan Smith yang berada di atas tahta segera pergi dengan robot kepala pelayan. Namun sebaliknya, ada orang yang tetap tinggal berdiri dengan hormat sambil menundukkan kepala, dan menunggu hingga pintu tertutup. Babilonia, FOS Perguruan Tinggi Komando Militer, Lab Koneksi. Memulai koneksi simulasi dan terus mencoba, di ruang gelap yang bisa dilihat Langston hanyalah pantulan dirinya sendiri dan layar peringatan yang berkedip berwarna merah. Dengan kecepatan koneksi yang tidak meningkat tak peduli apapun yang ia lakukan. Dia mencurahkan hati dan jiwanya ke dalam hal ini, tetapi tidak menerima imbalan apapun, tanpa hasil, seluruh proses seperti tidak ada artinya. Terus dan terus mengulang, hingga Langston memejamkan mata dan mengucapkan kata motivasi kembali. Bertarunglah seperti seorang pahlawan. Keberanian yang menakjubkan. Ketenaran abadi. Saat kata itu terngiang terlihatlah hasil kerja keras itu. Rasa sakit menggigit sarafnya, menjalar keluar, tengkoraknya gemetar, telinganya berdenging, giginya bergemeletup, dan muncul peringatan memori yang overload dan melebihi ambang batas koneksi sebanyak 2 kali. Nyeri yang terus terasa hingga membuatnya terbiasa, dan ia pun pingsan. Dan Langston terbangun di tempat tidur bangsal swasta kelas 1 dan menemui dokter yang merawatnya. Di layar komunikasi, ayahnya Tuan Smith muncul, dan Langston secara naluriah mengulurkan tangannya. Tapi kemudian tiba-tiba seolah menyadari sesuatu, menariknya kembali dan membungkuk memberi hormat, lalu Tuan Smith berbicara dengan dokter. Dan sepertinya Langston masih baik-baik saja, bahkan hasil dari uji barusan memberikan hasil yang menakjubkan bahwa Langston seorang yang berbakat. Langston, berganti nama jadi Chrome, memiliki kemampuan beradaptasi heteropolimer tantalum 193 yang sempurna dan pembacaan biologis yang indah. Memiliki peluang sukses yang tinggi. Tapi terlihat jelas di wajah Langston seperti tak punya pilihan lain. Lalu reparasi dilakukan pada tubuhnya. Serangkaian prosedur pun dilakukan, hingga Langston mendapati dirinya berada di ruang asing. Yang dia dengar hanyalah percakapan antara dokter dan asistennya. Rasanya seperti pengalaman keluar dari tubuh, dia memandang rendah dirinya sendiri di udara, tubuh seperti barang dagangan, atau sebuah subjek tes, atau juga seperti sebuah fragmen yang sempurna. Konstruksi yang tidak lengkap dan campuran suatu bahan yang terdiri dari 2 atau lebih zat kimia berbeda yang tidak digabungkan secara kimia. Ngomong apa sih lu bang, gua gak ngerti?
Ya sama gua juga gak ngerti gua ngomong apaan, bodo amatlah lanjut guys. Sebuah objek konkret yang terbuat dari material dan informasi, yang perbatasannya terus dibangun dan direkonstruksi. Itulah yang tertulis di buku yang tidak boleh dia baca. Ya intinya itu adalah prosedur operasi menjadi konstruk guys. Lalu terdengar suara yang menasihati Chrome. Kamu perlu mencari tahu siapa dirimu sebenarnya. Kemampuan beradaptasi bukanlah poin utama dari sebuah konstruk. Ketika cangkang yang disebut tubuh ditinggalkan, apa yang ditinggalkan manusia? Itulah yang harus Anda cari tahu. Siapa kamu sebenarnya? Dan Anda ingin menjadi siapa? John Smith bertemu Nikola, dan Nikola menerima berkas laporan Langston atau Chrome, bahwa reparasi konstruk berjalan sempurna. Ternyata Chrome memang anak yang sangat berbakat, tapi walau bagaimanapun tetap yang menentukan adalah hasil di medan perang. Dan Nikola sedikit memuji cara didikan Tuan Smith alih-alih dengan mewariskan nama, ya walau bagaimanapun cara itu berhasil. Dan Nikola memberi John Smith selamat atas hasil ini. Sementara itu, Chrome yang sedang dalam misi memberantas semua koruptet yang ada di jalannya, dengan para pasukan yang mengikuti sosoknya. Namun jumlah musuh tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang, dan Chrome mulai khawatir bahwa dia mungkin telah membawa timnya ke dalam jebakan. Dan ada peringatan dari rekan tim memberitahu Chrome tentang gerbang yang runtuh. Dan suara keras akan menarik lebih banyak koruptet, lalu Chrome memberi arahan kepada tim, dan juga ambil bagian, tetap fokus akan semua hal yang ada, karena bagi Chrome untuk menjadi Smith yang sempurna dengan tenang, karena itu untuk menjadi monster sejati. Setelah selesai, John memberi info bahwa Chrome akan menjadi memimpin dari tim Strike Hawk, tapi Chrome mengkhawatirkan skuad yang bersama dia sebelumnya. Namun John bilang mereka akan berguna dengan tugas mereka masing-masing dalam perang. Padahal sepertinya Chrome lebih cocok dengan skuad lamanya. Tapi dia telah dikonfirmasi untuk menjadi leader dari Strike Hawk yang belum pernah ada komandan yang memimpin tim luar biasa itu. Dan John kembali menegaskan bahwa Chrome akan menjadi Smith yang sempurna dan harus membuang yang tidak berguna. Kenapa cerita di PGR sekalinya ada yang hidupnya enak tapi harus diatur-atur kayak robot gini-gini ya? Hukum alam di PGR kali bang. Gak taulah, kita ikuti aja alurnya Meng. Kamui menyadarkan Chrome yang sedang dalam lamunannya, dan sekarang mereka berada tepat di depan misi mereka. Tujuan dari misi ini adalah untuk menempati tempat berkembang biak koruptet. Strike Hawk dan tim lainnya akan tetap tinggal di zona C untuk menarik dan menahan semua entitas musuh. Yah walaupun sebenarnya dia telah memberi perintah berkali-kali seperti itu. Chrome telah mengatakan hal yang sama berulang kali sejak mereka naik pesawat. Dan Chrome juga berkata, jika terjadi sesuatu, keluarlah dari sini. Aku urus sisanya. Lalu Chrome menanyakan di mana yang lain. Kamui dengan santai menjawab bagi Smith satu sahabat karib saja sudah cukup. Sepertinya Chrome tadi melamun sambil memberi perintah kepada yang lain hingga sinyal mereka menjauh sekarang. Tapi dengan adanya Kamui dan kalimat tadi membuat dia sedikit lebih santai, dan mengeluarkan diri dari kecemasan, lalu tak lama habis menyadari itu ada telepon dari John memberi perintah untuk mundur. Namun saat pembicaraan di telepon itu berlangsung, Chrome menanyakan hal yang sama hingga 2 kali, apakah ia ingin menjadi Smith? Seakan sikap Kamui menyadarkan ia suatu hal. Setelah cangkang yang disebut tubuh ini ditinggalkan, apa yang ditinggalkan manusia? Bagian yang tertinggal dalam diri saya adalah Chrome, bukan Langston. Dan tentu saja bukan Smith. Aku bertemu dengan regu lain yang berangkat lebih awal untuk mempertahankan tempat ini, sampai nafas terakhir kami. Setelah mengutarakan hal itu dia langsung menyusul Kamui dan regu lain yang sedang menahan koruptet sampai regu penjemput lain datang. Yah akhirnya Chrome menemukan apa yang ia inginkan sekarang. Dia ingin menjadi Chrome pemimpin dari tim Strike Hawk. Itu semua terjadi karena hadirnya Kamui di tim Strike Hawk. Emang orang satu ini mood booster bagi orang lain, dan Chrome pun mengabaikan perintah untuk mundur dan membantu Kamui yang sedang menahan koruptet hingga regu lain datang. Lalu Kamui menanyakan Chrome bahwa dia harus memanggilnya Chrome atau Smith, dan Chrome bilang sesukamu saja. Untukmu sebuah pengecualian. Tak lama mereka saling tertawa akan hal itu. Akhirnya ada juga kisah yang gak bad ending ya bang? Ya baguslah Meng. Tapi sayangnya nanti ada harga yang harus dibayar untuk ini. Waduh. Emang nanti bakal kenapa bang pakai acara ada harga yang harus dibayar? Yah nanti juga tahu Meng. Gua gak mau spoiler. Kita tunggu aja sampai saat itu tiba. Lanjut dulu di sini guys. Mereka bersenda gurau layaknya tim pada umumnya. Dengan Kamui yang berusaha mengajak keluar hanya untuk berkumpul.
dan ada Wanshi yang taunya cuma ingin pulang dan tidur, lalu Chrome yang sedang menyelesaikan tugasnya sebelum ikut dengan mereka. Ya mungkin hanya tim ini yang keadaannya normal seperti tim pada umumnya. Ya saya juga ikut senang setidaknya ada tim yang gak terlalu masuk dalam neraka. Walaupun bagi Chrome bukan yang terbaik, tapi inilah solusi yang ia pilih. Dan dengan begitu interlude chapter 11 berakhir. Seperti yang saya bilang di awal, interlude ini hanya mengarah ke frame arcs like saja. Dan hubungan dengan chapter 11 ialah tim Strike Hawk akan ikut serta dalam misi di Nona Ouroboros. Jadi untuk para psikikan stay terus di channel ini untuk mengetahui fakta sebenarnya yang terjadi di chapter 11. Dan seperti biasa para psikikan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dengan begitu saya akhiri video ini, sampai bertemu di chapter 11. Salam online psikikan.